Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Janre Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang controlling user access. Yang kedua yaitu creating and revoking object privilege. Yang ketiga yaitu regular experience. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu saya menggunakan run SQL command line. Pertama, kita konekkan dulu ke sysdba-nya dengan cara connect. Kita masukkan password, baru kita alter insert hr identifier. Baik, 1, 2, 3, 4. Ini adalah password juga, terserah kalian mau masukkan berapa. Yang selanjutnya itu grand connect results to hr. Langsung kita konekkan connect HR. Kita masukkan password yang 1, 2, 3, 4. Dalam pembahasan pertama ini saya akan membahas dulu tentang controlling user access atau mengontrol akses pengguna. Dengan keamanan basis data Oracle Server, kalian dapat melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu kontrol akses basis data. Yang kedua yaitu berikan akses ke objek tertentu dalam database. Yang ketiga yaitu konfirmasi hak istimewa yang diberikan dan diterima dalam kamus data Oracle. Yang keempat yaitu buat sinonim untuk objek basis data. Selanjutnya kita bahas yaitu keamanan data, keamanan basis data. Keamanan basis data dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama keamanan sistem, yang kedua adalah keamanan data. Keamanan sistem mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem, seperti membuat pengguna, nama pengguna, dan kata sandi, mengalokasikan ruang disk untuk pengguna, dan memberikan hak istimewa sistem yang dapat dilakukan pengguna, seperti membuat tabel, tampilan, dan urutan. Keamanan data yaitu keamanan data ini dikenal sebagai keamanan objek, berkaitan dengan hak istimewa objek yang mencakup akses ke dan penggunaan objek database dan tingkatan yang dapat dilakukan pengguna terhadap objek tersebut. Selanjutnya itu ada hak dan skema. Hak istimewa adalah hak untuk mengeksekusi pernyataan SQL tertentu. DBA adalah pengguna tingkat tinggi dengan kemampuan untuk memberikan pengguna akses ke database dan objek-objeknya. Skema adalah kumpulan objek seperti tabel, tampilan, dan urutan. Skema ini dimiliki oleh pengguna basis data dan memiliki nama yang sama dengan pengguna itu. Dalam kursus ini, nama skema misalnya kita buat nama skema kita adalah kombinasi dari negara atau negara bagian kalian, sekolah, kursus, dan nomor siswa. Selanjutnya ada keamanan sistem. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Ada lebih dari 100 hak istimewa sistem yang berbeda. Hak istimewa sistem seperti kemampuan untuk membuat atau menghapus pengguna, menghapus tabel, atau tabel cadangan biasanya hanya dimiliki oleh DBA. Keamanan sistem, DBA menciptakan pengguna dengan menjalankan pernyataan create user. Pengguna tidak memiliki hak apapun pada saat ini. DBA kemudian dapat memberikan hak istimewa yang diperlukan untuk pengguna itu. Contoh sintaknya adalah sini.
sintaknya itu create user squad identified by UR35 squad titik koma. Kalau kita ingin mengubah kata sandi dari sintak tersebut, kita dapat menggunakan pernyataan alter user. Pengguna dapat mengubah kata sandi. Contoh sintaknya yaitu ini, alter user squad identified by ini nama kata sandi yang baru kita ubah dengan ini. Selanjutnya yaitu hak sistem pengguna. DBA menggunakan pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem kepada pengguna. Hak istimewa sistem menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna di tingkat basis data. Setelah pengguna diberikan hak istimewa, pengguna dapat langsung menggunakan hak istimewa itu. Contohnya yaitu grant create season, create table, create sequence, dan create view to squad. Squad ini adalah nama yang tadi yang di atas ini, user squad ini, makanya kita pakai itu. Selanjutnya adalah keamanan objek. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada objek tertentu. Keistimewaan objek ini, satu-satunya hak istimewa yang berlaku untuk urutan adalah select dan alter. Perlu diingat, suatu urutan menggunakan alter untuk mengubah opsi increment, max value, catch atau no catch, atau cycle atau no cycle. Star width tidak dapat diubah menggunakan alter. Kalian bisa memberikan hak update, referensi, dan insert pada kolom individual dalam sebuah tabel dengan cara sintaknya yaitu ini dia, grant update salary on employee to Stephen_King. Hak istimewa select dapat dibatasi dengan membuat tampilan dengan subset kolom dan memberikan hak istimewa select hanya pada tampilan. Kalian tidak dapat memberikan select pada kolom individual. Selanjutnya itu adalah kata kunci public. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci public. Contohnya yaitu ini dia, grant select on Alice.departments to public. Contoh ini ditunjukkan bahwa memungkinkan semua pengguna pada sistem untuk meminta data dari tabel departemen Alice. Bagian yang kedua, kita masuk ke dalam creating and revolving object privilege. Yang pertama yaitu di sini ada peran. Peran adalah grup bernama hak istimewa terkait yang dapat diberikan kepada pengguna. Metode ini membuatnya lebih mudah untuk mencabut dan mempertahankan hak istimewa. Seseorang pengguna dapat memiliki hak ke beberapa peran dan beberapa pengguna dapat diberi peran yang sama. Peran biasanya dibuat untuk aplikasi basis data. Untuk membuat dan menetapkan peran, pertama DBA harus membuat peran, kemudian DBA menggunakan hak istimewa untuk peran dan peran untuk pengguna. Contohnya yaitu ini sama aja ya, karena kan di sini create role name. Nama tabelnya ini adalah manager. Ini kita buat dulu kan, baru kita buat tabel atau buat tampilan untuk manajernya, yaitu dengan cara grant create table, create view to manager, baru kita buat grant manager to Jennifer underscore CHO . Di sini manager grant Jennifer ini adalah peran yang kita buat. Setelah kita membuat peran itu,
DBA dapat menggunakan pernyataan grant untuk menetapkan peran kepada pengguna serta memberikan hak istimewa untuk peran tersebut. Contoh yang ditampilkan membuat peran manajer dan kemudian memungkinkan manajer untuk membuat tabel dan tampilan. Itu kemudian memberikan peran kepada pengguna. Sekarang pengguna dapat membuat tabel dan tampilan. Di sini ada karakteristik peran. Yang pertama yaitu pemberian hak istimewa objek. Yang kedua yaitu pedoman keistimewaan objek. Untuk memberikan hak istimewa pada suatu objek, objek tersebut harus dalam skema atau harus dalam skema kalian sendiri, atau kalian harus diberikan hak istimewa menggunakan opsi dengan grant. Pemilik objek dapat memberikan hak objek apapun pada objek ke pengguna lain atau peran database. Pemilik objek secara otomatis memperoleh semua hak istimewa pada objek itu. Di sini kita masukkan sintaknya yaitu grant select on JSON_sang.clients to public. Dalam contoh itu semua pengguna diberikan izin untuk select dari tabel client sort. Atau bisa kita buat di sini di run SQL-nya kita buat grant select on client baru to public. Nah, sudah sukses dia. Selanjutnya itu kata kunci public. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci public. Contoh yang ditunjukkan, contoh yang tadi memungkinkan semua pengguna di sistem untuk meminta data dari tabel klien JSON. Jika kalian mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah, seperti menghapus baris dari tabel di mana kalian tidak melakukan hak istimewa delete, server Oracle tidak mengizinkan operasi untuk terjadi. Selanjutnya yaitu revoking object privilege. Kalian dapat menghapus hak istimewa yang diberikan kepada pengguna lain dengan menggunakan pernyataan revoke. Saat kalian menggunakan pernyataan revoke, hak istimewa yang kalian tentukan dicabut dari pengguna yang kalian beri nama dan dari pengguna lain yang kepadanya hak istimewa tersebut diberikan dengan menggunakan klausa with grant option. Selanjutnya yaitu with grant option. Kita masukkan contohnya di sini, yaitu sintaknya revoke select insert on client with ya, atau sorting titik koma. Contoh ini mencabut hak istimewa select dan insert yang diberikan kepada pengguna sekot di tabel klien. Jika seorang pengguna diberikan hak istimewa dengan klausa with grant option, pengguna itu juga dapat memberikan privilege menggunakan klausa with grant option. Ini berarti bahwa rantai penerimaan yang panjang memungkinkan
tetapi tidak ada hibah melingkar yang diizinkan. Selanjutnya yaitu private and public synonym. Seperti disebutkan sebelumnya, dalam pembelajaran ini kalian dapat membuat sinonim untuk menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi syarat nama objek dengan skema dan memberi kalian nama alternatif untuk tabel, tampilan, urutan, prosedur, atau objek lainnya. Sinonim dapat bersifat pribadi, default, atau public. Sinonim public dapat dibuat oleh administrator database atau pengguna basis data yang telah diberikan hak istimewa untuk melakukan. Tetapi tidak semua orang dapat secara otomatis membuat sinonim public. Selanjutnya adalah roles and privilege. Peran dan keistimewaan berbeda dalam beberapa cara. Hak istimewa pengguna adalah hak untuk mengeksekusi jenis pernyataan SQL tertentu atau hak untuk mengakses objek pengguna lain. Semua hak istimewa ditentukan oleh Oracle. Peran di sisi lain diciptakan oleh pengguna, biasanya administrator, dan digunakan untuk mengelompokkan hak-hak istimewa atau peran lainnya. Mereka menciptakan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengelola pemberian beberapa hak istimewa atau peran kepada pengguna. Hak istimewa datang dengan database dan peran dibuat oleh administrator database atau pengguna database tertentu. Selanjutnya adalah database link. Adalah satu arah dalam arti bahwa klien yang terhubung ke basis data lokal A dapat menggunakan tautan yang disimpan dalam basis data A untuk mengakses informasi dalam basis data jauh B. Tetapi pengguna yang terhubung ke basis data B tidak dapat menggunakan tautan yang sama untuk mengakses data dalam database A. Create database link. Di Oracle Application Express tidak ada koneksi konstan ke database dan sebagai hasilnya fitur ini tidak tersedia. Selanjutnya yaitu ada regular experience, yaitu yang terakhir kita bahas. Penggunaan ekspresi reguler didasarkan pada penggunaan karakter meta. Karakter meta adalah karakter khusus yang memiliki arti khusus seperti karakter wheelchart, karakter berulang, karakter yang tidak cocok, atau serangkaian karakter. Kalian dapat menggunakan beberapa simbol karakter meta yang telah ditentukan sebelumnya dalam pencocokan pola. Contoh ekspresi reguler. Ekspresi reguler sederhana sangat mirip dengan pencarian wheelchart yang sudah kalian kenal. Mari kita lihat sebagai contoh. Mari kita gunakan operator titik untuk mencari huruf A. Huruf A ini menggunakan tanda petik 1 diikuti oleh satu karakter diikuti oleh huruf C. Fungsi ekspresi reguler. Oracle menyediakan satu set fungsi SQL yang dapat Anda gunakan untuk mencari dan manipulasi string. Menggunakan ekspresi reguler, kalian dapat menggunakan fungsi-fungsi ini pada tipe data apapun yang menyimpan data karakter seperti chart, glob, dan varchar 2. Ekspresi reguler harus dilampirkan dalam tanda kutip tunggal. Misal kita buat contohnya, kita masukkan sintak berikut, yaitu select first name, last name, from employees, underscore like his name,
tutup kurung and titik kurung tutup kurung. Nah, ini dia tabelnya. Contoh ini yang menentukan awal dari string yang sedang dicari. Huruf besar S yang ini, huruf besar S yang ini diikuti oleh huruf T, diikuti dengan huruf E. Dengan ekspresi reguler, kalian cukup menggunakan fungsi regex like dan string pencarian. Di sini contohnya yaitu dari mulai tanda petik ini, tanda petik baru tanda kayak tanda apa ya ini, tanda panah tapi panahnya ke atas. Baru kita masukkan seperti S nya huruf besar, buka kurung V, baris tegak PH, kurung EN, baru di sini tanda dolar, baru tanda petiknya lagi kita kasih, baru tutup kurung, baru tutup koma. Tanda buka kurung ini memulai sub ekspresi, baru diikuti huruf kecil V, baru selanjutnya ada baris tiga ini menentukan OR, huruf kecil P diikuti oleh huruf kecil H, baru tanda kurung ini untuk menyelesaikan kelompok pilihan, dan huruf kecil E diikuti dengan huruf kecil N. Baru yang tanda dolar ini menentukan hasil dari string yang sedang kita cari. Jadi itulah dari video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila saya dalam pengucapan kata saya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.